Nama saya Calvin Tambu Bolon. Saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan Biologi Universitas Indonesia dan saya akan mencoba menjelaskan vaksin mRNA kepada adik saya, Kalista Elizabeth Tampu Bolon, yang saat ini bersekolah di SMP Kasih, Depok. Kalista pernah dengar vaksin mRNA? Belum ya. Jadi kalau Kalista kena virus, sebenarnya ada salah satu hal yang mungkin Kalista tahu akan terjadi dalam tubuh Kalista, yaitu Kalista akan sakit. benar. Nah, kalau Kalista sakit, biasanya Kalista manggil siapa? Dokter. Tapi tahu nggak Kalista, sebenarnya kita memang punya dokter pribadi, dokter alami yang ada di dalam tubuh kita. Dokter ini nggak perlu dipanggil, nggak perlu dibayar. Dokter ini cuma perlu Kalista untuk makannya sehat, pola hidupnya sehat. Itu membantu banget dokter ini. Tapi dokter ini sebenarnya lebih tepatnya itu bergeraknya kayak tentara gitu. Jadi dia membidik siapa musuhnya, siapa yang sangat memungkinkan untuk menyerang dan membuat Kalista sakit. Setelah dibidik dan dia tahu siapa musuhnya, dia akan tembak dan akan dimatikan. Kalau tentara gitu ya. Nah, tapi dokter alam ini itu bekerjanya ada banyak cara gitu ya. Mungkin memakan virus-virus atau bakteri ya, dimakan sama dia. Mungkin setelah dibidik cuma dihalangi aja, jadi virus atau bakterinya itu cukup dihalangi sehingga dia nggak bisa datang ke sel-sel Kalista. Tahu sel ya Kalista ya? Sel itu yang membentuk kamu gitu ya, yang paling kecil gitu. Nah, kalau bakteri atau virus yang nggak masuk ke sel dihalangi sama tentaranya, dia nggak bisa masuk ke sel Kalista, yang akhirnya membuat Kalista tetap sehat gitu. Nah, ini namanya sel imun gitu. Jadi sel imun tugasnya ada dua. Satu, mengenali siapa musuh kamu, siapa benda-benda asing yang ada dalam tubuh kamu. Yang kedua, menghancurkan musuh-musuh dan benda-benda asing itu gitu. Sel imun ini disebutnya ada yang dokter alami, ada tentara yang alami yang memang dari lahir. Tapi sel imun ini juga ada yang perlu kenalan dulu sama virusnya. Seperti Kalista kalau dipesenin Gojek sama papa bilang ke Gojeknya, anak saya di depan apotek K24 ya pak gitu. Mohon maaf pak, di apotek K24 banyak orang, yang mana ya? Nah, untuk sel imun yang alami yang memang umum itu bisa semuanya gitu ya, yang ada di apotek K24 dia tembak aja semuanya gitu ya, semuanya pingsan gitu atau luka-luka. Tapi untuk sel imun yang spesifik gitu ya, supaya lebih efektif, jadi cuma nyari virus COVID aja gitu, cuma nyari virus HIV aja gitu. Nah, itu namanya imun adaptif, imun yang bisa kenalin Kalista secara spesifik. Jadi si papa nge-WA tukang Gojeknya bukan cuma di depan K24, tapi kasih tahu Kalista itu masih SMP, pakai baju putih biru, terus pakai tas hitam. Terus nanti kalau bapak datang, anak saya bakal dada-dada ke bapak gitu. Nah, jadi kita punya satu kesimpulan, yaitu pertama apa? Tentang sel imun. Sel imun gunanya untuk buat narget-nargetin musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya siapa? Virus. Nah, tapi ada masalah, yaitu sistem imun kita butuh waktu untuk kenalan sama virus itu. Aku punya temen namanya Keisha. Aku pengen Keisha kenalan sama Kalista. Ada cara paling cepat, yaitu datangin Kalista ke Keisha. Jadi Keisha bisa langsung tahu, oh ini Kalista gitu. Tapi ada cara lain. Aku cuma perlu sebutin Kalista ciri-cirinya itu pendek, pakai baju pink, rambutnya pendek, maksudnya, terus matanya hitam gitu. Sama halnya dengan kalau ada abang Grab mau anterin Kalista, dipesenin papa gitu ya. Ada cara tercepatnya, yaitu papa datang ke stasiun Depok, terus pak ini anak saya, tolong jemput anak saya gitu. Terus papa kita balik lagi gitu, baru abang Grabnya nganterin Kalista. Tapi ada juga cara kedua, yaitu papa bakal ngasih ciri-ciri Kalista ke abang Grabnya. Lebih cepet yang mana? Dua. Yang kedua.
Lebih cepat yang kedua kan? Tuhan. Nah, mRNA ini berguna kalau kita buat mRNA ini sebagai pesan yang membawa ciri-ciri COVID. Jadi, COVID itu punya seperti mata, hidung, dan mulutnya sendiri gitu. Ciri khasnya mereka. Kalau Kalista punya ciri khas Kalista, COVID juga punya ciri khas mereka, yaitu spike protein salah satunya. Jadi COVID itu, kita lihat di gambar ini contoh sederhananya, ini dia itu sebenarnya bulat. Dan dia tuh punya tonjolan-tonjolan di sekelilingnya gitu. Kayak kalau durian ada duri-duri. Nah, kalau ini dia namanya spike protein atau protein yang seperti duri gitu. Nah, ini ciri khas dia. Jadi nggak ada di virus-virus lain dan nggak ada di tempat-tempat lain. Karena nggak mungkin sel-sel imun Kalista itu harus didatengin COVID dulu, nanti Kalistanya kasihan. Udah kena COVID masa ditambah lagi COVID-nya? Itu mah bukan nyembuhin Kalista, itu menyakiti Kalista. Nah, kita punya alternatif, jadi kita nggak usah kasih Kalista COVID, kita kasih aja ciri-ciri khasnya si COVID gitu. Kita kasih tahu si sel lewat pesan. Nah, nanti sel ini yang akan mengubah pesan itu menjadi protein-protein yang kemudian bisa dikenalin gitu. Jadi sekarang aku nggak cuma ngelihat pesan WA, tapi aku sekarang lihat ada baju warna pink gitu. Jadi kalau di WA baju warna pink, sekarang udah bisa aku pegang, udah bisa aku lihat. Nah, itu terjadi Kalista di mRNA ketika diterjemahkan menjadi spike protein gitu. Sehingga spike protein ini bisa melatih sel imun Kalista untuk lebih banyak dan spesifik. Nah, sekarang kita jadi tahu ya kalau vaksin mRNA itu membantu sel imun kita untuk melawan COVID, mendeteksi COVID dengan cara menampilkan ciri khas dari COVID itu, menampilkan apa yang ada COVID, tapi kita nggak perlu virus COVID itu hidup-hidup. Jadi sekarang berkat vaksin itu yang mungkin Kalista terima, Kalista bisa lebih sehat, lebih resisten, lebih nggak parah ketika COVID itu nyerang Kalista.